Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kembali kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan bertatap muka kembali dengan keadaan sehat walafiat. Semoga dengan selalu bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran dalam hal observasi penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2025. Menuju pembelajaran berkualitas dan berkelanjutan bersama kita tingkatkan praktik mengajar untuk hasil yang optimal. Nah, jadi dari judul ini kita bisa amati ya, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang namanya siklus berarti ada kegiatan yang berkesinambungan, kan gitu ya. Nah, ini kaitannya nanti kepada observasi kinerja Bapak Ibu di kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sama seperti kita di kelas Bapak Ibu. Saya juga coba mau menyampaikan, ada pertanyaan pemantik, kelihatan nggak nih? Kelihatan lah ya. Apakah Bapak Ibu tahu perilaku mengajar Bapak Ibu yang paling berdampak bagi siswa? Ini pertanyaan mendasar sebenarnya. Ketika kita di kelas, apakah kita tahu perilaku mengajar kita yang berdampak bagi siswa? Jadi ketika kita mengajar, jangan hanya sebagai budaya seremonial gitu ya kan. Pagi masuk, pulang siang, itu kan budaya seremonial. Tapi ada memang tanggung jawab yang kita pegang di situ, gitu. Ya, nah ini yang perlu kita renungkan di diri kita masing-masing. Kemudian, sudahkah Bapak Ibu merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa nyata? Ya, kita merancang pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita? Gitu. Jadi kita melihat kondisi siswa-siswi. Makanya dalam kurikulum Merdeka ada istilah asesmen diagnostik, ya. Nah, jadi kita melihat dulu di awalnya seperti apa. Ya. Jadi ketika udah melihat, sudah membaca dari asesmen itu, nah coba kita sesuaikan perencanaan yang mau kita buat sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita. Apakah Bapak Ibu minta masukan dari kepala sekolah atau rekan sejawat ketika kita mengajar, atau selama ini kita nggak pernah punya kendala nih dalam mengajar, aman-aman aja, lempang aja gitu ya kan, nggak ada kendala apapun, baik dalam materi, dalam pengolahan kelas, ya walaupun tidak kepala sekolah, mungkin rekan-rekan sejawat gitu kan, karena masing-masing kita pasti ada poin-poin tertentu yang mungkin kawan kita nggak tahu, ada yang satu tahu. Jadi ini pentingnya saling kita bertukar pikiran antar sesama guru. Mungkin kita buat seperti lokakarya gitu kan, lokakarya intern kita masing-masing guru. Mungkin dari masing-masing pembelajarannya itu ada satu teknik yang dipakai salah seorang guru bisa diterapkan oleh semua guru lain, gitu. Jadi di antara kita punya poin-poin positif yang mungkin lebih menonjol dari yang lain, ya. Jadi kita porsinya sebenarnya sama, tapi saling melengkapi antara satu sama lainnya. Nah, jadi mungkin dari sharing-sharing antar kawan dengan kepala sekolah, nah kita bisa berbagi. Karena di dalam kelas itu siapapun saya yakin gurunya pasti mengalami kendala, pasti mengalami keterbatasan di dalam kelas. Kemudian bisakah Bapak Ibu menyebutkan satu hal untuk diperbaiki minggu depan? Minggu ini kita udah ngajar nih.
Ya kan? Kira-kira untuk minggu depan ada nggak hal yang diperbaiki? Yang perlu diperbaiki, dirasa perlu diperbaiki. Atau jangan-jangan kita merasa udah perfect gitu, ya kan, mengajarnya di kelas. Atau jangan-jangan nggak ada kekurangan satupun di kelas, itu semuanya sempurna kita lakukan. Jadi ini coba kita renungkan setiap kita masuk di kelas, ya, minggu ini atau hari ini. Coba kita renungkan lagi, apa kira-kira hal yang perlu kita perbaiki di dalam kelas untuk minggu depan atau hari berikutnya, gitu. Jadi dengan cara seperti itu, sedikit demi sedikit kita bisa memperbaiki, ya, memperbaiki itu tadi siklus, ya, siklus pembelajaran di kelas. Yang namanya siklus itu kan kegiatan berkelanjutan, bukan sesuatu yang instan. Apakah Bapak Ibu rutin merefleksikan dan memperbaiki praktik mengajar? Nah, jadi 5 pertanyaan ini saling berkaitan, Bapak Ibu, ya, saling melengkapi. Jadi ketika kita udah bisa menyebutkan satu hal untuk diperbaiki minggu depan misalnya. Nah, ketika itu dengan cara seperti itu kita kan merefleksikan diri untuk memperbaiki praktik mengajar. Ya kan? Nah, ini kurang, ini minggu depan coba diperbaiki. Gitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita bisa meningkatkan siklus pembelajaran kita di kelas. Gitu ya. Mengapa siklus peningkatan diperlukan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran yang efektif tidak terjadi secara instan, gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya itu dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita refleksikan, perlu kita perbaiki, perlu kita observasi di dalam kelas. Ya. Nah, jadi fungsinya observasi itu adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas apabila ada yang mungkin ada kekurangan, nah itu ditimpali pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada proses reflektif, perlu refleksi terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi kita berefleksi terhadap apa yang sudah kita buat. Ya. Nah, kita lakukan di kelas, mungkin dari ketika kita meminta saran atau meminta bantuan dari rekan sejawat, kepala sekolah. Nah, dari penyampaian rekan-rekan itu bisa kita jadikan refleksi diri untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Gitu. Kemudian, nah ini, tidak ada orang lain yang berperan penting di dalam siklus peningkatan pembelajaran. Tidak lain dan tidak bukan adalah guru. Kita yang berada di dalam kelas. Gitu ya. Guru sebagai agen utama peningkatan mutu pembelajaran. Jadi kitalah yang punya peran penting dalam peningkatan pembelajaran. Nah, apa saja upaya-upaya kita dalam meningkatkan pembelajaran itu? Nah, komponen utama siklus ada target perilaku, yaitu fokus yang ingin dicapai dan diukur. Dalam melaksanakan siklus pembelajaran yang maksimal, tentu kita punya target, ya, target perilaku. Sama seperti pertanyaan pemantik tadi. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki untuk minggu depan, kan gitu. Nah, ketika kita merefleksikan itu, tentu kita punya target nih. Target perilaku yang harus kita lakukan apa? Ada fokus-fokus tertentu yang jadi tujuan kita dalam pembelajaran. Target ini harus spesifik, terukur dan realistis, artinya sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan lingkungan. Jangan bawa siswa kita itu terlalu berimajinasi yang jauh, berangan-angan yang jauh. Selalu sinkron dengan indikator kinerja pembelajaran yang diharapkan. Nah, selama ini gini ya Bapak Ibu, ketika kita observasi nih kan, Bapak Ibu itu kan udah membuat apa namanya di info GTK itu, ngisi jadwal, tentu kita menentukan indikator, ya kan, sub indikatornya apa. Nah, ketika kita memilih itu, saat pelaksanaan observasi itu jangan dihilangkan. Artinya indikator-indikator itu harus ada dalam perencanaan atau modul ajar lah sekarang ya. Dalam modul ajar itu diintegrasikan. Nah, itulah yang bakal menjadi penilaian kepala sekolah nanti. Ada beberapa guru dan ada sebagian guru
yang menginputkan itu, ada sebagian yang menghilangkan itu. Jadi tidak sinkron dengan modul ajarnya. Nah, jadi maksud saya ketika kita membuat modul ajar itu, inputkan apa yang udah kita pilih di dalam ruang GTK itu. Jadi itulah yang menjadi ukuran kepala sekolah itu menilai. Contoh target perilaku, mengajukan 2 pertanyaan pemantik, berpikir kritis setiap pertemuan. Nah, ini saya rasa setiap indikator yang kita pilih rata-rata ada nih. 2 pertanyaan pemantik yang menimbulkan proses berpikir kritis. Ya, jadi pertanyaan yang kita sampaikan kepada siswa itu bukan lagi yang sifatnya konseptual. Jadi yang sifatnya untuk memunculkan proses berpikir kritis. Memang tidak instan apa itu, gitu kita ajarkan langsung anak-anak bisa kan, nggak mungkin. Ya, pendidikan itu adalah sesuatu yang berkelanjutan. Upaya guru untuk mencapai target. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Nah, mengenali karakter siswa. Kita harus kenal karakter siswa-siswi kita, gitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pemilihan target. Memilih perilaku yang berdampak tinggi dan relevan. Jadi ketika kita sudah mengetahui karakter siswa, kita pilih perilaku yang akan kita lakukan di kelas, yang akan kita eksekusi di dalam kelas terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ada proses-proses atau step-step yang harus kita lewati untuk mencapai target yang kita inginkan. Kemudian diskusi dengan supervisor, mendapatkan masukan dan dukungan dari kepala sekolah. Jadi ini adalah 3 upaya yang bisa dilakukan secara global ya. Mungkin Bapak Ibu punya poin-poin tertentu atau step-step tertentu untuk mencapai target itu, silakan. Ini secara global bisa kita terapkan, analisis kebutuhan siswa dulu, kemudian pilih target perilaku yang harus kita lakukan di kelas, kemudian bisa kita mungkin berdiskusi dengan supervisor atau biar keren supervisor. Kemudian komponen yang selanjutnya dalam pelaksanaan siklus peningkatan pembelajaran yaitu rencana pembelajaran atau RPP atau sekarang modul ajar. Nah, jadi dalam perencanaan itu memang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita bagaimana. Tergantung kita bagaimana menyusun modul ajar itu. Nah, contoh ini ya, materi teks eksplanasi. Strategi yang mau kita buat itu adalah diskusi kelompok dan presentasi. Target perilaku yang mau kita buat, guru memfasilitasi diskusi dan memberi umpan balik terbuka. Ini kegiatan-kegiatan yang umum kita lakukan di kelas ya, Ibu. Kerja kelompok, diskusi, kemudian kita presentasikan, kemudian kita sampaikan umpan balik dari apa yang udah dilakukan oleh siswa-siswi kita. Kemudian alat pembelajarannya lembar kerja dan rubrik presentasi. Nah, tergantung kita Bapak Ibu guru bagaimana melihat materi itu dan mengeksekusinya di kelas kepada siswa. Gitu ya. Jadi memang harus kita pun selain menuntut siswa untuk berpikir kritis, ketika kita belum sampai di dalam kelas, kita juga dituntut untuk berpikir kritis, terutama bagaimana kita mengolah kelas itu menjadi lebih baik pembelajarannya, gitu ya. Upaya guru dalam rencana pembelajaran, refleksi yang pertama, yaitu memanfaatkan hasil refleksi pembelajaran sebelumnya untuk dikaitkan ke materi pembelajaran saat ini. Berkonsultasi, diskusi dengan rekan sejawat atau mentor untuk penyempurnaan. Ya, diskusi dengan kawan-kawan, konsultasi. Perancangan skenario, menyusun skenario pembelajaran yang mendukung target. Nah, jadi kita buat kegiatan-kegiatan pelajaran, langkah-langkah pembelajarannya apa? Yang digunakan untuk mendukung target perilaku yang akan kita laksanakan. Kemudian rencana observasi kinerja, yaitu pengamatan terstruktur untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Tujuan observasi, apa target perilaku guru yang ingin diamati, ya kan? Nah, tentu saya sesuaikan dengan apa yang ada di ruang GTK tadi, yang udah Ibu tentukan nih indikatornya. Itulah nanti yang jadi objek pengamatannya.
Apakah tujuan observasi mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, bukan sekadar penilaian administratif? Nah, ini renungan sebenarnya untuk kita sama-sama, termasuk saya. Ya, apakah kegiatan observasi yang kita lakukan selama ini hanya sekedar untuk pemenuhan administratif, gitu kan? Nah, saya harap tidak. Ya, kita berharap tidak. Jadi ketika apa yang dilakukan pada saat observasi, ya saya harapannya itulah yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran sehari-hari, gitu. Jadi kalau memang ketika observasi itu bagus misalnya, tapi di pembelajaran biasa selain observasi itu nggak bagus, berarti kan kualitasnya, siklusnya kan menurun jadinya. Nah, sementara fokus kita adalah untuk meningkatkan siklus pembelajaran itu tadi. Nah, jadi sama-sama coba kita hilangkan dulu ini hanya untuk kebutuhan administratif. Nah, itu kita singkirkan dulu. Coba kita sama-sama berusaha apa yang kita lakukan ketika observasi, coba itu lakukan di kegiatan sehari-hari. Ya. Mungkin buat jadi lebih baik gitu. Kemudian kesesuaian dengan rencana pembelajaran. Apakah yang diamati selaras dengan aktivitas dan strategi dalam rencana pembelajaran? Nah, ini maksud saya. Jadi ketika kita buat di ruang GTK itu indikatornya ini, maka di rencana pembelajarannya RPP-nya pun ini. Jangan itu. Nah, itu paham ya maksud saya. Kalau indikatornya yang di ruang GTK ini, maka di RPP ya ini. Gitu kan? Nah, kan di situ ada kesesuaian dengan rencana pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai siklus peningkatan pembelajaran kita di kelas, terutama dalam kegiatan observasi yang dilakukan kepala sekolah di dalam kelas. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.